Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Lemu Manis. Dalam video kali ini, saya akan membuat kue nastar versi ekonomis hanya menggunakan margarin Blue Band. Apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya? Kita simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah menyediakan satu bungkus Blue Band Cake and Cookies setara dengan 200 gram, tepung terigu protein rendah sebanyak 275 gram, 2 sendok makan susu bubuk Denkau, 3/4 vanili bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, 2 butir kuning telur, dan terakhir gula bubuk sebanyak 30 gram. Dan sudah saya siapkan secukupnya selai nanas. Untuk pembuatan selai nanas sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Sekarang saya akan langsung membuat adonan kue nastarnya. Pertama saya tuangkan margarin Blue Band sebanyak 1 bungkus atau setara dengan 200 gram ke dalam wadah. Lalu saya masukkan gula tepung, setelah margarin dan gula tepung masuk, kita aduk rata. Di sini untuk mengaduknya saya menggunakan whisker ya teman-teman, tidak menggunakan mixer. Apabila menggunakan mixer, saya khawatir adonannya menjadi mengembang yang akan mengakibatkan bentuk dari kue nastarnya tidak akan cantik. Cukup diaduk seperti ini saja, jangan sampai mengembang. Setelah itu masukkan 2 butir kuning telur, lalu aduk rata kembali. Masukkan susu bubuk, masukkan tepung tapioka, lalu beri 3/4 vanili bubuk, lalu masukkan secara bertahap tepung terigu, dan ini adonannya masih lembek ya teman-teman. Saya masih tambahkan tepung terigu ke dalam adonan. Untuk mengaduk adonan nastar sebaiknya menggunakan spatula agar adonan tidak rusak. Karena suhu tangan kita itu hangat, maka dikhawatirkan apabila kita mengaduk langsung dengan tangan akan mempengaruhi konsistensi adonan nastar. Dan ini tekstur adonan nastarnya sudah pas ya teman-teman, tidak terlalu lembek atau tidak terlalu keras. Jadi saya tidak masukkan semua terigunya masih ada sisa sedikit. Dikarenakan kelembaban setiap terigu itu berbeda, jadi untuk pemakaian margarin 200 gram, maka tepung terigu yang digunakan di antara 250 gram sampai 275 gram. Dan ini adonannya sudah siap, maka kita akan langsung membentuk. Untuk berat timbangan kulit nastar saya menggunakan 9 sampai 10 gram. Tapi kalau teman-teman tidak ada timbangan atau malas menimbang, silakan saja dikira-kira sesuai selera.
Setelah kita mendapatkan gramasi yang kita inginkan, pipihkan adonan, lalu kita isi dengan selai nanas. Setelah diisi selai nanas, lalu ditutup sampai rapat ya teman-teman. Setelah selai nanas tertutup rapat oleh kulit nastar, lalu kita rounding atau kita bentuk bulat. Untuk membulatkannya secara perlahan saja, jangan ditekan. Nah, seperti ini hasilnya bagus, bulat sempurna dan mulus. Selanjutnya saya akan menyelesaikan membentuk kue nastar sampai adonannya habis. Tara! Kue nastarnya sudah selesai dibentuk. Bentuknya bagus banget ya teman-teman. Kurang lebih ini jadi 60 buah atau menjadi 2 loyang. Setelah itu kita langsung panggang. Sebelumnya saya akan panaskan dulu oven selama 10 menit agar suhu ovennya itu stabil. Dan ini ovennya sudah aku panaskan 10 menit. Lalu lubang yang berada di atas oven itu dibuka saja. Agar tidak mudah gosong, gunakan api cenderung kecil. Setelah suhu oven stabil, kira-kira di suhu 120 derajat sampai 130 derajat, kita masukkan kue nastar lalu kita panggang selama 20 menit. Setelah dipanggang 20 menit pertama, kita keluarkan kue nastar dari dalam oven. Lalu kita angin-anginkan kue nastar sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu kue nastarnya benar-benar dingin, di sini saya akan membuat bahan olesannya yang terdiri dari 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu kental manis. Diaduk perlahan saja, jangan sampai berbusa seperti kita akan mendadar telur. Cukup sampai seperti ini saja. Kalau teman-teman ingin menambahkan pewarna silahkan, ini opsional. Saya menambahkan warna stroberi atau warna merah 1 tetes. Karena saya tidak mempunyai warna kuning telur, jadi saya menambahkan warna merah. Dan ini rahasianya ya teman-teman, agar kue nastar kita tidak retak, maka diolesnya pada saat nastar sudah setengah matang. Dalam video ini saya mengoles pada olesan pertama ya teman-teman. Untuk banyaknya olesan silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa dioles 2-3 kali olesan. Dan ini saya sedang cek untuk olesan pertama sudah kering ya teman-teman, maka saya akan timpa dengan olesan yang kedua.
Dan ini sudah saya oles semua sebanyak 2 kali, lalu akan saya panggang selama 10-15 menit atau sampai matang. Ini saya sudah panaskan kembali 10 menit pertama agar suhunya stabil. Lalu setelah suhunya stabil di suhu 120-130 derajat Celcius, maka saya masukkan kembali kue nastarnya dan akan saya panggang selama 10-15 menit atau sampai matang. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Setelah saya panggang selama kurang lebih 15 menit, warnanya cantik dan tekstur dari kue nastarnya pun lembut, lumer di mulut. Setelah kue nastarnya benar-benar dingin, kita langsung tata kue nastarnya ke dalam toples. Sudah selesai saya tata kue nastarnya ke dalam toples berukuran 500 gram. Total yang saya dapatkan dari margarin 200 gram dan tepung terigu 260 gram yaitu sebanyak 2 toples. Lumayan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat isian kue nastarnya yuk. Kita lihat apakah matang atau tidak. Bisa dilihat ya teman-teman, dalamnya matang merata. Akan saya icip. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, lembut, lumer di mulut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like-nya, serta komen di kolom komentar. Lalu dukung dengan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.